untuk penampilan dengan nomor undian 05 atas nama Pak Martin. Kami persilakan untuk maju ke depan. Salam semuanya. Oke, waktu dimulai. Hari ini sebenarnya saya nggak punya impian atau keinginan untuk ke depannya, karena memang seumur hidup saya pernah ingin bercita-cita seperti ini sebenarnya, tapi nggak pernah terjadi. Karena kenapa? Dari dulu saya belajar dulu semalaman seminggu, besoknya lupa. Jadi hari ini saya mencoba untuk apa yang ingin saya ucapkan saja. Waktu itu saya pernah dipertemukan oleh seseorang yang pada waktu itu saya nggak tahu siapa dia. Setelah sekian lama saya berteman dengan dia, anehnya setiap malam, setiap jam 12 malam saya selalu ingin ke rumah. Jadi waktu itu saya mencoba ingin tahu mengapa bisa demikian perasaannya waktu itu ya. Setelah saya dengan rasa ingin tahu itu, saya tiap hari berteman dengan dia setiap malam, dan pada suatu hari saya diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah saya lihat selama hidup saya. Saya masuk ke kamarnya, dan rumah itu memang nggak ada siapa-siapa lagi. Pas waktu sekitar tengah malam, saya diperhatikan sesuatu. Kalau dibilang belakang saya itu tiga tuyul, dan di atas saya itu satu kuntilanak. Anehnya waktu itu saya nggak lari, karena mungkin udah nggak bisa lari, kaki saya gemetar kan. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, ya Tuhan, kali ini tolonglah saya. Karena waktu itu saya tiba-tiba nggak bisa bernapas lagi. Saya merasakan ada sesuatu yang mendekat mulut saya dan hidung saya sampai tidak bisa bernapas lagi. Di sini saya ingin mengatakan dan berpikir dan mengingat apa yang pernah saya mengatakan. Romi sama C1 Anda berdoa secara panggilan sudah Romi sama C1 dan itu terjadi pada saya. Dan sampai saat ini mengapa saya sangat yakin pada Yesus, karena kejadian itu. Cukup selama ini saya hanya berdoa doa Bapa kami saja, seperti yang diajarkan oleh pendeta saya, pastor saya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Oke, peserta nomor 05 ini nampaknya memakai waktu 5 menit kesaksian. Jadi peserta yang terakhir yaitu peserta dengan nomor undian 06, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk menyampaikan penampilannya, memperbolehkan penampilannya. Baiklah, kami persilakan. Salam saudara-saudara kasih dalam Kristus. Panitia yang saya hormati, dewan diri yang saya hormati ya. Oke, waktu mulai terhitung. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, pagi ini anakmu akan menyampaikan firman Tuhan. Sentuhkan jamalah hati, pikiran, dan perkataan hamba-Mu ini, agar firman yang disampaikan sesuai dengan firman yang telah Kau sampaikan kepada Yesus sebelumnya. Tuhan Kau sampaikan dari putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih, kalau kita bicara Natal, yang ada di pikiran kita hanya pohon Natal, lampu-lampu, makanan enak, pakaian bagus dan sebagainya. Ya. Saya secara pribadi melihat belakangan ini umat mulai meninggalkan makna Natal yang sebenarnya. Makna Natal sebenarnya bukan kemewahan, teman-teman, bukan pakaian bagus, bukan ibadah yang mewah dan sebagainya. Makanya di pagi ini saya coba angkat satu tema,
kepada saya makna Natal yang sesungguhnya. Kalau kita cerita Natal, teman-teman pasti udah hafal ceritanya. Teman-teman udah tahu ceritanya bagaimana kelahiran Yesus dan sebagainya. Tapi saya refresh sebentar ya teman-teman. 2000 tahun yang lalu begitu kelahiran Yesus, malaikat mendatangi gembala. Ada yang tahu di kota mana? Di Efrata, ya, di Efrata dekat Bethlehem, ya, memberitahukan kepada para gembala bahwa telah lahir juru selamat untuk manusia yang akan menghapus dosa manusia, ya. Dan pada saat Yesus lahir, teman-teman, para tentara surga itu menaikkan pujian dan menyanyi karena mereka bahagia karena juru selamat telah lahir, ya. Dari cerita simpel itu, teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat kembali, itu ada 3 makna sebenarnya dari Natal yang perlu kita resapi dan perlu kita refresh kembali untuk zaman sekarang ini. Pak Dendi boleh dibantu di Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Saya coba akan menjabarkan ayat ini. Ya, Lukas bab 2 ayat 8 sampai 15. Jadi makna Natalnya sebenarnya teman-teman itu ada 3. Yang pertama, Natal itu sukacita. Jadi di Natal itu ada sukacita yang besar. Kenapa mesti ada sukacita yang besar? Karena juru selamat telah lahir, dosa manusia telah dihapuskan dengan kehadiran juru selamat kita, ya. Jadi enggak fair kalau kita malam Natal kita sedih, kita merenung, kita merasa bahwa Natal tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Enggak. Justru di malam Natal kita mesti bersukacita karena bara tentara surga aja bernyanyi loh. Begitu bara tentara surga itu meninggalkan langit, gembala mendatangi Yesus, ya, mendatangi Yesus, ya. Jadi makna sebenarnya itu sukacita, teman-teman. Jadi mari kita sambut Natal dengan sukacita. Yang kedua apa makna Natal yang sebenarnya? Natal itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk satu bangsa. Bukan untuk bangsa Israel aja, teman-teman. Natal itu untuk semua bangsa. Karena mereka mengatakan, aku mau bawa kabar gembira untuk semua bangsa. Semua orang yang percaya, semua orang yang yakin, dan semua orang yang mengikuti Yesus akan diselamatkan dan bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita, ya. Artinya apa, teman-teman? Bahwa Natal ini bukan punya satu kaum, tapi semua orang yang percaya dan yakin kepada Yesus, ya. Yang ketiga apa, teman-teman? Makna Natal sebenarnya kesederhanaan. Yesus lahir, teman-teman, tidak diumumkan kepada raja-raja, tidak diumumkan ke Kaisar Romawi, enggak. Tidak di rumah sakit yang mewah, tidak di gedung yang hebat, ya. Tidak di rumah bersalin yang serba mewah, enggak, dengan teknologi canggih, enggak. Dia lahir di mana? Di kandang hewan. Diletakkan di palungan. Artinya apa? Yesus lahir dunia dengan segala kesederhanaannya. Dia lahir untuk membawa kita dalam menebus dosa manusia. Kenapa kita mesti dalam Natal ini bersukacita? Karena dosa kita telah ditebus dengan kelahiran juru selamat kita. Kadang-kadang saya prihatin, teman-teman. Begitu malam Natal yang ada di perayaan malam Natal, karena dulu saya ikut yang jam 12 malam, yang muncul adalah pakaian-pakaian mewah. Yang kadang-kadang bikin saya miris, ada pihak wanita, ibu-ibu yang pakai belahan di belakang. Menurut saya tidak wajar kalau kita merayakan Natal dengan cara begitu. Bagi saya pribadi, Natal adalah introspeksi diri. Malam Natal adalah malam untuk kita merenungkan apa sih yang telah kita lakukan setahun ini. Apa sih yang telah saya perbuat buat Tuhan 1 tahun ini? Apa sih yang telah saya perbuat untuk sesama saya selama 1 tahun ini? Apakah benar saya hadir di dunia ini bisa menjadi berkat buat orang lain? Apakah benar saya hadir di dunia ini hanya sekedar melewati hari-hari sampai saya menyelesaikan ziarah saya di dunia ini? Ya, artinya apa, teman-teman? Natal bukan bicara kemewahan. Natal bukan hanya pohon Natal. Natal bukan makanan mewah. Banyak orang merayakan Natal berkunjung ke teman-temannya, begitu makanannya ada gulai kambing atau apa, bahagianya kelihatan. Tapi begitu mengunjungi rumah yang sederhana, yang hanya ada roti kaleng, ekspresinya berbeda. Sorry teman-teman, Natal kesederhanaan. Kita bukan bicara Natal mesti mewah, enggak. Ya, kita nggak bicara tentang itu. Saya yakin orang Kristen pun bukan hidup dalam kemewahan. Karena apa? Tuhan berkata, jangan cari kemewahan di dunia. Yang kita cari kerajaan Allah. Amin. Amin, ya. Jadi kerajaan Allah yang kita cari dulu, teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa memang makna Natal kita kembali, Natal itu sukacita, Natal itu berlaku untuk semua bangsa, Natal itu kesederhanaan, ya. Karena di sini pun nampak, ya, bahwa Yesus lahir dengan
dibungkus kain lampin, tembari, ya. Yang saya berpikir hebat, kuasa Tuhan luar biasa. Maria bersalin tidak dibantu siapa-siapa loh, hanya ditemani oleh Yusuf loh. Sekarang kita ada sesar lah, milih tanggal bagus lah. Woi, anak saya mau lahirnya tanggal 8 bulan 8 2008 misalnya. Ya itu bagi saya enggak lah gitu ya teman-teman. Ya harusnya kan kita sesuai dengan makna dan kaidahnya. Ya. Kemudian saya mau menyampaikan juga bahwa Natal teman-teman jangan selalu identik Natal itu lewat. Hal kedua yang bikin saya ironi, Natal itu bukan dirayakan lagi. Orang sibuk liburan, orang sibuk cari tiket pesawat, orang sibuk cari destination untuk liburan. Jadi Natal hanya sehari lewat, udah gitu loh. Jadi yang dicari apa? Liburan nih Natal, apalagi katanya ada cuti bersama di tanggal 26 sampai sekian dan lupa ya tanggal 3. Kadang-kadang kita lupa Natal itu bukan itu teman-teman. Setahun sekali loh kita merayakan Natal ya. Kembali ke tema Natal kita, kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera di bumi ya. Lukas bab 2 ayat 14 ya. Artinya apa teman-teman? Kemuliaan kepada Allah, mari kita kembali kepada Tuhan. Buka hati, ngakui segala kesalahan kita. Teman-teman yang ada di sini, jangan sombong, jangan egois, jangan berkeras hati. Lembutkan hati, terima Tuhan. Supaya Natal ini akan menjadi berkat, Natal ini akan membuat Anda menjadi agent of change, agent perubahan yang akan membawa perubahan kepada masyarakat. Ya, artinya apa? Kalau kita tiap tahun merayakan Natal dengan kondisi yang sama-sama, yang ada perubahan. Di sini kita bukan titik terendah teman-teman, tapi kita kebetulan ketahuan dulu bikin salah, maka kita ada di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman, damai sejahtera di bumi. Apa sih yang telah kita lakukan bersama kita? Apa sih yang telah kita bantu bersama kita? Walaupun dia dari umat tetangga, tetap bantu teman-teman. Ya. Bagi saya, berbuat baik tidak selalu mengharapkan balasan. Satu hari Tuhan pasti akan balas. Ya, saya pernah cerita, saya pernah bantu orang 8 tahun yang lalu. Begitu saya masih kerja di bank, saya bantu kreditnya, bisnisnya besar. 8 tahun kemudian dia menghubungi saya di rutan. Dia mencari saya, ya, lewat Pak Yoyo kemarin, ya, mencari saya. Artinya apa? Saya sudah lupakan dia loh teman-teman. Saya percaya, siapa menabur dia akan menuai. Jadi tetap berbuat baik, walaupun yang kita terima belum tentu baik. Tetap berbuat baik, walaupun hinaan dan cobaan selalu ada di sini. Teman-teman, kita ini berharga di mata Tuhan. Manusia mau hina kita, is okay. Kayak saya ini sanksi sosial sudah saya siap terima kalau saya keluar nanti. Orang udah menganggap kita maaf, sampah, orang tak bernilai, tapi bagi saya Tuhan selalu bernilai di matanya, dan saya yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada kita. Kenapa? Karena Mazmur 18 ayat 23 mengatakan bahwa masa depan selalu ada dan harapan tidak pernah hilang untuk siapapun yang percaya kepada Yesus. Baik teman-teman, semoga renungan hari ini bahwa kemuliaan itu kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan saya coba mau menyampaikan satu hal teman-teman, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang terlalu egois, kita yang terlalu mengejar kedagian kita, kita yang terlalu menganggap kita hebat di dunia ini sehingga kita melupakan Dia. Contoh simpel, hari Minggu di ngajak ibadah susah. Sorry teman-teman, saya cuma mau ngomong, Tuhan cuma minta satu hari Minggu, hari Sabat buat dia. Kita bandingkan tetangga kita, satu hari mesti 5 kali ibadah. Hari Jumat mereka bisa, kenapa kita tidak? Ya. Kalau ke gereja teman-teman, bawa hati, bukan bawa badan. Bawa hati, terima firman Tuhan, renungkan, dan perbuatlah untuk 1 minggu ke depan. Jujur teman-teman, saya rindu gereja. Saya rindu pelayanan saya. Begitu saya masih menjadi aktif di gereja, saya anggota DPP, anggota rektor, tapi semua musnah karena saya ada di sini. Tapi saya yakin Tuhan akan kembalikan saya di titik itu, dan saya yakin Tuhan pasti akan memegang tangan saya, akan menolong saya. Dan di tempat ini teman-teman, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, itu aja firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur kepadamu. Hamba-Mu telah Kau berkati, hamba-Mu telah Kau izinkan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadi sesuatu yang berguna bagi teman-teman kami. Hamba-Mu sadar, Hamba-Mu ini orang berdosa, orang yang tidak pantas untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi dengan pertolongan, dengan dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, maka firman Tuhan akan menjadi real dalam hidup kami. Amin. Makasih di Salom. Terima kasih atas penampilan Bapak Niko Nasihat yang terakhir. Berkali waktu sebanyak 13 menit sesuai dengan jam yang 13 menit sesuai dengan jam yang di depan kita ya. Jadi sebelum ini kami kembali mengucapkan terima kasih karena peserta sudah tampil semua nih. Kami informasi ke pesertanya sudah habis, nyatakan habis. Jadi perlu kami sampaikan untuk hasilnya nanti Dewan Juri kumpulkan ke kami dulu, akan kami sampaikan tanggal 25. Jadi berdoa dulu banyak-banyak supaya dapat juara berapa atau peringkat berapa itu tugas-tugas peserta nih, supaya seperti apa yang telah disampaikan, supaya momen Natal di tahun 2023 ini kita boleh lebih memuliakan Tuhan lagi. Sebelum pertemuan kita ini ditutup, mungkin kami kasih kesempatan dari Depak salah satu untuk menyampaikan sesuatu jika ada yang perlu disampaikan juga buat kami sambil menguatkan kami di sini. Kami persilakan. Yang kami hormati Ketua Panitia Pak Buharjo, kemudian Ketua Pengurus Gereja Kemenerutan Pasua Apoja Pak Andre, kemudian Bapak-Bapak sekalian, dan yang pertama sahabat saya, saudara saya, ini penyuluh agama Kristen yang sudah diangkat P3K tahun ini. Semoga di tahun depan beliau diberikan jadwal ya. Jadi ada 5 yang bisa melayani di sini. Kalau saya tetap 1. Kalau mereka bertambah 5, nah inilah anak-anak Tuhan yang akan melayani. Jadi tahun 2024 beliau nanti dan bersama 4 ibu-ibu bisa diberikan jadwal di sini. Jadi setiap minggunya bisa bergantian karena memang wilayah pelayanan penyuluhan kami di tempat ini. Dan kami bersyukur dan terima kasih Bapak-Bapak pada kesempatan ini sungguh sangat bagus menyampaikannya. Tinggal dioptimalkan lagi dengan membaca firman-firman Tuhan setiap hari, waktu penghayatannya luar biasa. Dan saya mengharapkan di pasca nanti dibuat lagi lah ajang seperti ini. Supaya apa? Karena nanti ketika bapak-bapak yang sudah terbiasa melayani dan nanti keluar di tempat ini, penerimaan masyarakat itu tidak melihat kasusnya yang bapak-bapak dihukum, tetapi bapak-bapak mampu memberikan warna bahwa ketika berada di tempat ini, di asrama ini, di rumah retret ini, saya selalu sering katakan bapak-bapak menjadi nilai plus berguna dan berubah diri bapak-bapak dengan mau melayani, minimal mewartakan firman sabda Tuhan. Karena memang pelayanan kita itu kan dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan menghindari kelalaian. Yang sering terjadi ini kan perkataan, perbuatan kita. Kalau pikiran kita kan hanya Tuhan yang tahu kan. Tapi kalau perkataan, perbuatan dan kelalaian kita ini yang bisa dihukum, disanksi. Kan tidak mungkin orang menghukum kita dengan pikiran. Kemudian evaluasi, saya berharap nanti pada pasca kalau memang diadakan lagi ya, kalau bisa ya dimaksimalkan yang ikut. Karena kalau kita merayakan Natal dan Pasca, apalagi Pasca terbesar perayaan di gereja kita, itu kan merupakan suatu hal yang harus kita rayakan bukan hanya dengan pesta pora, tetapi dengan sukacita melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan bagi yang belum mampu untuk mengikuti, Pak Dedi ya, jangan malu lah Pak Dedi. Karena tidak ada sesuatu yang dimulai dari bisa, semuanya tidak bisa. Dan juga awalnya juga tidak bisa. Tapi karena bantuan Roh Kudus terus-menerus, Roh Kudus itu mau membantu kita kalau kita yang memintanya.
Tapi Roh Kudus itu tidak akan membantu kita kalau kita menjauh darinya dan tidak memintanya. Maka Matius 7 ayat 7 itu selalu menjadi inspirasi kita. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka akan dibukakan. MCK kan? Jadi kalau ada panggilan alam, MCK, minta, cari, ketuk, ya, silakan. Kemudian untuk nilainya, saya selalu mengatakan nilai yang terbaik itu datang dari Tuhan. Kami hanya mendengarkan, menyaksikan materi yang Bapak sampaikan. Sudah sangat bagus penampilannya. Tinggal nanti bagaimana melayani di tempat ini, karena ada 86 orang. Semoga materi-materi ini nanti bisa menjadi materi untuk Bapak memberikan coaching klinik lah bagi kawan-kawan yang masih malu-malu. Karena memang banyak yang malu, banyak yang merasa rendah diri, ya kan? Kita harus rendah hati. Memang sih kita harus rendah diri di hadapan Tuhan, tetapi karena bantuan Tuhan pasti kita bisa. Kemudian terakhir, sekali lagi saya berterima kasih kegiatan ini bisa terlaksana. Karena waktu online waktu itu ada masalah, ya kan? Jadi persoalannya memang kalau udah online, apalagi dikirim, lalu menjadi disimpan, tidak ternilai dan akhirnya di-cancelkan. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa menyaksikan ini dan begitu luar biasa talenta-talenta di tempat ini. Semoga Pak Andre sudah memikirkan keberlangsungan kepengurusan di tempat ini, karena beliau katanya tahun depan akan keluar, ya. Karena saya selalu mendoakan jangan lama-lama di tempat ini. Ya. Karena apa? Karena tempat ini ada tenggat waktunya. Ya. Kalau lama-lama di tempat ini nanti akan menjadikan kita pribadi yang tidak berkembang. Jadi bagi yang sudah mendapat vonis, sudah inkrah, sudah laksanakanlah dengan baik. Jangan buat masalah, karena kalau kita buat masalah, tambah masalah, keluarga kita yang paling banyak masalah. Masalah kita sudah kita selesaikan di tempat ini untuk kita, tapi keluarga kita yang selalu menanggung malu dan masalah. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita. Pada minggu Advent pertama ini disebut dengan minggu Advent harapan. Jadi harapan kita bersama untuk selalu bertobat dan berdoa. Dan yang paling utama, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi masuk ke dalam pencobaan. Nanti minggu Advent kedua itu adalah minggu Advent kesetiaan dan cinta kasih. Minggu Advent ketiga Gaudete, karena unik lilinnya di situ, buahnya ungunya agak gelap, yang ungunya memang saya lihat di beberapa tempat sekarang 4 lilin ini, buahnya sama, satunya berbeda. Nah, satunya pasti berbeda, Gaudete. Itu disebut dengan ya sukacita. Kemudian minggu Advent yang keempat, minggu Advent yang disebut dengan kedamaian. Natal tahun ini unik. Kita baru menghidupkan lilin keempat pada hari Minggunya, malamnya sudah kita merayakan Natal. Nah itu unik. Memang di gereja-gereja denominasi Kristen sudah ada yang merayakan Natal, itu adalah ajaran dan dogma masing-masing, tetapi di gereja Katolik itu unik. Jadi tanggal 24 kita baru menyalakan lilin keempat, itu langka biasanya. Ya. Sorenya kita sudah merayakan malam Natal. Jadi itu suatu keunikan, sehingga di tahun 2023 ini marilah kita meninggalkan hal-hal yang kurang baik, ya, negatif. Kemudian kita berada di tempat ini, mari cepat kita membaur, bersosialisasi, betul kata Pak Niko tadi itu, ya, jangan sampai kita ke gereja saja susah, ya, ke gereja saja susah. Padahal ini paling jauh jaraknya 200 meter. Ada nggak yang 1 kilo jaraknya? Ya kan? Saya selalu katakan ke Pak Andre, jaraknya kayaknya lebih kalah-kalah. Misalnya kayak kita pergi ke gereja kita masing-masing, paling jauh lah jaraknya. Kecuali kalau misalnya saya dari Jeruju sembahyang di Stella Maris, nah itu mungkin berkilo-kilo. Ya. Tetapi kita di sini jarak yang hanya 200 meter seperti 200 kilo. Nah itu mengapa? Nah, karena kita mungkin harus kita doakan kawan kita itu, dan mari kita bangkitkan semangat mereka bahwa ya, dunia ini diciptakan untuk kedamaian, dan Tuhan Yesus Raja Damai lahir dan menebus dosa-dosa kita dan bangkit, dan kita
akan masuk ke dalam kerajaan surga jika kita selalu melaksanakan kehendak Bapa di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama saya dan Pak April. Nah, mungkin sekali lagi kami selalu siap untuk melayani Bapak-bapak di sini sesuai dengan jadwal yang diberikan pengurus. Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mungkin Bapak ini juga kami harusnya kalau waktu kita masih banyak ini. Silakan Pak April. Mungkin ada yang disampaikan sambil perkenalan sebagainya. Kami Iya. kasih kesempatan dulu lah. Silakan Pak. Bukan orang nias. Shalom. Salam. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang saya sangat hormati. Saya sudah kedua kali di sini ya. Waktu itu saya masih ketemu dengan Pak Andre. Masih zamannya Pak Terry Ibrahim ya. Saya di sini. Dan puji Tuhan dia sudah lulus kuliah di sini. Mudah-mudahan juga bapak-bapak yang di sini segera lulus. Sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Yakobus itu juga sudah menjadi kata saya karena Pak Yakobus ini adalah senior saya. Jadi apa kata senior itulah kata junior. Sama ya. Jadi saya berasal dari Pulau Nias. Ya, marga Gule. Saya baru tahun ini diangkat jadi penyuluh P3K. Sebelumnya memang sudah penyuluh dan puji Tuhan sudah sama-sama bertetangga kantornya dengan Pak Yakobus. Pesan saya bagi bapak-bapak di tempat ini, makna Natal kita ini adalah damai sejahtera, kemuliaan bagi Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan damai sejahtera itu? Tentu adalah dengan perubahan. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita kuliah di sini, tentu setelah lulus ada perubahan. Mari kita mendapatkan damai sejahtera itu dengan perubahan perilaku, perubahan perbuatan. Tentu dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, cara hidup yang salah menjadi benar, baik di keluarga, di masyarakat, dan terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam. Terima kasih atas sambutan atau beberapa hal yang disampaikan oleh dari Pak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara manusia kami tidak mampu balas semuanya itu, apalagi memenuhi undangan kami ke sini untuk bekerja menjadi Dewan Juri. Kami hanya bisa menyampaikan salam terima kasih kami supaya kita semua mendapat kedamaian, dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus lebih memberkati lagi untuk Bapak. Ada peserta juri. Kita tutup dulu baru foto. Ya. Iya, kembali kami sampaikan supaya seperti apa yang telah disampaikan juga tadi dari penyuluh, kami mengucapkan terima kasih dan kami sambut dengan penuh sukacita supaya terus pelayanan di sini mereka siap. Tergantung kami sengaja untuk juga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Di samping kami juga Pak untuk menjaring kader-kader supaya nanti ketika kami tidak ada di sini, supaya mereka sudah bisa melihat dan mengganti kami. Sebenarnya juga kami tidak mau lagi untuk di depan di sini untuk berdiri jadi ketua panitia, karena tahun kemarin juga saya sudah menolak sebenarnya. Tapi kalau Tuhan tentukan bahwa kita harus mengaku pelayanan, ya kami tetap siap itu. Jadi kami ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum kita berfoto,
kita tutup rangkaian kegiatan kita ini dulu dengan doa. Tadi sudah dibuka oleh dari Depak, dan harapan saya kita ini semua mengambil bagian. Dengan kasih Kristus kami minta kesediaan Bapak Andre untuk menutup kegiatan ini, karena memang dia belum mendapat bagian. Untuk menutup dengan doa, Bapak Ibu silakan. Baiklah, marilah kita bersama-sama kita akan menutup acara kita pada pagi hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sebab pada hari ini perlombaan khotbah dalam rangka rangkaian perlombaan Natal kami di tahun 2023 ini di Gereja Oikumene Lutheran Kristen Albertina ini dapat terlaksana dari awal sampai akhirnya. Ini kami merasa diberkati, kami merasa semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi semua yang berserta pada hari ini, untuk berikan kami kelegaan juga, walaupun kami memang dalam keadaan yang sebagaimana kami di dalam masa pembinaan di dalam hutan ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk para penyuluh dari Kemenak Kota Pontianak yang sebentar lagi juga akan kembali ke tempat mereka, memberkati kendaraan dan perjalanan mereka sampai ke tempat tujuan dengan selamat, memberkati kendaraan yang mereka pakai, dan memberkati juga pekerjaan, keluarga, dan keberlangsungan kami semua yang pada saat ini sedang berkumpul di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan pada hari ini benar-benar memuliakan nama-Mu, benar-benar menyenangkan hati-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat Tuhan Kristus, Tuhan dan Pengacara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oh ya, kita yang besar